Sejarahnya kalimat talbiyah ini sebagian ulama mengatakan sejak zaman dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dalam kalimat talbiyah ini mengandung kandungan tauhid. Labbaik, aku memenuhi panggilan Engkau ya Allah. Kemudian ada ungkapan la syarikalak. Ya, la syarikalak, menafikan sekutu, ada kalimat tauhid. Tetapi kemudian orang-orang Quraisy ini sejak mereka punya berhala ya di zaman Amr bin Luhai. Ya, jadi Amr bin Luhai nanti adalah orang pertama yang membawa berhala di Mekah. Ya, jadi sebelum Amr bin Luhai ini belum ada berhala, tapi beliaulah orang pertama kali membawa berhala di Mekah, di Ka'bah. Amr bin Luhai. Nah, setelah itu barulah berubah. Ya, berubah kalimat talbiyahnya oleh orang Quraisy. Ya, di sini saya sampaikan di situ ya, kalimat talbiyahnya. Ya, beliau menambahkan memang orang Quraisy itu mereka menyebutkan la baik Allahumma la baik, kan ada kata-kata la syarikalak, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Nah, orang Quraisy menambahkan, jadi kalimat talbiyah tadi ditambah oleh orang kafir Quraisy ya la baik la syarikalak, beliau ditambahkan habis itu illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malak, ditambahkan sama orang Quraisy ya, dan kami penuhi panggilan Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau, ditambah tapi illa syarikan huwalak, kecuali ya, kecuali sekutu yang Engkau punyai ya, dan syarikat Engkau kuasai, seperti itu ya. Nah, sehingga Nabi SAW pun memperingatkan ketika Fathul Mekah, kalimat ini tidak boleh ucapkan. Beliau bersabda, wailakum qad fayakuluna illa syarikan huwalak tamlikuhu wa mawalak, gitu ya. Celaka kalian nambah-nambahkan ini kalimat talbiyah ini. Jadi ketika Fathul Mekah, Nabi SAW mengembalikan semuanya. Mengembalikan ibadah yang dilakukan oleh orang Quraisy. Jadi ibaratnya orang Quraisy ini melakukan bid'ah dalam agama, mengubah ajaran Ibrahim, dan nanti kita bahas salah satu sebabnya adalah karena ada kepentingan dunia. Jadi orang Quraisy ini mengubah syariat itu untuk kepentingan dunia, untuk uang, untuk bisnis dan sebagainya, seperti itu. Ya, ini salah satu sejarah ya, diubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sejak kapan orang Quraisy itu mengubah tadi ya illa syarikan huwalak, sejak adanya berhala di Ka'bah. Jadi sejak kapan ditambah dengan illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Jadi memang kalimatnya jadi aneh, tidak ada sekutu bagimu ya kecuali sekutu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu istisna ba'da istisna, kecuali dikecualikan lagi. Aneh nih memang nih. Padahal orang Quraisy itu terkenal pinter balogoh ya. Orang Quraisy itu salah satu kabilah yang pinter balogahnya tingkat tinggi orang Quraisy. Ini aneh itu. Ya, jadi demi ini ngerusak bahasa mereka. Ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali, ya. Jadi sudah dikecualikan lagi. Kayak begitu. Ya. Nah, ini sejarahnya. Jadi sejak dulu belum ada berhala di Ka'bah. Kemudian datang sejarah, salah satunya adalah ada orang keturunan Nabi Ismail yang kesekian, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia juga salah satu pembesar saat itu. Dialah yang pertama kali membawa berhala di kota Mekah dan menaruhnya di dekat Ka'bah. Namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, suatu ketika Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia berdagang ke Syam. Ya. Kemudian mereka melihat penduduk Syam menyembah patung berhala. Nah, sehingga beberapa patung-patung berhala yang ada di Mekah itu ya, yang besar ya, ada Hubal, Lata, Manat, Uzza. Ini sebenarnya berhala impor ya, yang dibawa ke Mekah dan ditaruh di depan Ka'bah. Ya. Kemudian dia melihat penduduk Syam menyembah patung berhala. Ini kok kayaknya enak katanya nih. Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia bawa patung, kemudian artinya dia memohon-mohon di depan barang yang ada. Bendanya kelihatan, jadi bisa dilihat. Kemudian akhirnya Amr bin Luhai al-Khuzai ini pun membawa potongan patung kecil tersebut, dia bawa ke kota Mekah dan dikasih nama Hubal. Karena memang aslinya dia Hubal. Ya, dikasih nama Hubal. Oke.
Ya, jadi dia bawa berhala pertama itu namanya Hubal. Dan salah satu, dan inilah kakek moyangnya berhala di kota Mekah, Hubal. Dan salah satu yang paling banyak disembah. Jadi ada 4 berhala besar. Hubal, Lata, Manat, Uzza. Ini 3-4 berhala besar di Mekah saat itu. Ya, dan nanti ada variasinya sampai totalnya ada 360 berhala. Kenapa ada variasi? Nanti ada sejarahnya lagi. Ya, namanya Hubal. Ya, ini salah satu yang besar. Ya, makanya ketika perang Uhud, ya, perang Uhud salah satu yang diteriakan oleh Abu Sufyan saat itu masih kafir yang jadi pemimpin perang Uhud, yang diteriakkan oleh Abu Sufyan adalah U'lul Hubal, maha tinggi Hubal katanya. Yang diteriakkan oleh siapa? Abu Sufyan. Ya, U'lul Hubal, paling maha tinggi Hubal, seperti itu. Ya. Jadi ini yang paling pertama, namanya Amr bin Luhai al-Huzai, yang paling pertama kali membawa berhala di Mekah. Nah, sehingga ada hadis khusus menceritakan tentang Amr bin Luhai al-Huzai ini. Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu jahannama yahtimu ba'duhum ba'dah." Aku melihat neraka jahanam saling membakar satu sama yang lain. Wa ra'aitu Amr yajurru qasbahu finnar. Aku melihat Amr bin Luhai ini sedang menyeret ususnya di dalam neraka. Wa huwa awwalu man sayyaba sawaib. Dan dialah yang pertama kali membawa berhala di kota Mekah.